Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pembicara pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman, yang terhormat Bapak Hendy Dwi Warmiko, and the Honorable Dr. Daval Patel. Nice to see you again for the second time in Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran Direksi PT Wiralab Analitika Solusindo, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta Grand Launching Corpora Science pada hari ini. Pada kesempatan ini, mohon izin saya untuk menyampaikan sharing terkait topik LC-HRMS for Metabolomics, Proteomics, and Lipidomics. Namun sebelumnya saya ada pantun untuk Bapak Ibu semua, supaya lebih semangat ya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 31 Juli. Siap-siap berangkat pagi menuju ke UC. Cakep. Hai Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pagi. Wah, masih semangat. Selamat mengikuti agenda Grand Launching Corpora Science hari ini. Baik, kita masuk ke topik LC-HRMS for Metabolomics, Proteomics, and Lipidomics. Kita ulas kembali, di era omics ini terdapat berbagai bidang omics ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Abdul Rahman bahwa misalnya ada genomic yaitu studi tentang DNA, kemudian ada transkriptomics yaitu studi tentang RNA, kemudian ada proteomics yaitu studi tentang protein, dan ada metabolomics yaitu studi tentang metabolit. Yang mana di metabolomics ini terdapat suatu cabang atau branch yaitu lipidomik, yang ini fokus pada metabolit yang yaitu adalah lipid. Jadi nanti kita bisa komprehensif lipid analisis dengan menggunakan lipidomics ini terhadap molekul-molekul lipid yang ada di dalam suatu sampel. Sedangkan untuk proteomik merupakan suatu studi terhadap protein secara komprehensif dari suatu sampel, baik itu sampel biologi maupun dari suatu sampel organisme. Nah, metabolomics, lipidomics, dan proteomics ini merupakan suatu studi yang kompleks ya Bapak Ibu. Artinya, studi ini melibatkan berbagai bidang ilmu. Contohnya adalah organic chemistry, analytical chemistry, chemometrics, informatics, bioscience, dan lain sebagainya. Itu adalah bidang ilmu yang terlibat di dalam studi metabolomics, lipidomics, dan proteomics ini. Kemudian, apa itu metabolit? Metabolit merupakan suatu organik yang mana dia terdapat di dalam suatu sistem biologi dengan berat molekul kurang dari 1.500 Dalton biasanya. Oleh karena itu, seringkali metabolit ini disebut juga dengan small molecule. Di alam ini atau di dalam suatu sampel misalnya dari suatu organisme, terdapat banyak sekali jenis-jenis metabolit. Contohnya ada oligonucleotides, sugar, nucleoside, organic acid, amino acid, keton, aldehyde, amines, lipid, steroid, alkaloid, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis metabolit yang ada di alam ini. Sedangkan untuk lipid, sama halnya dengan metabolit, lipid ini juga memiliki berbagai kelas, yaitu bisa kita lihat bahwa ada ceramid, kolesterol ester, diglycerid, lisofosfatidilkolin, lisofosfatidilethanolamine, lisofosfatidilinositol, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan analisis dengan pendekatan lipidomik ini. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk proteomik. Terdapat berbagai macam jenis protein yang ada di suatu organisme. Contohnya ada protein, enzim, kolagen, elastin, miosin, aktin, hemoglobin, albumin, transferin, insulin, mioglobin, imunoglobulin, dan lain sebagainya. Di dalam LC-MS based proteomics ini, untuk analisis protein, yang kita gunakan adalah kita mengidentifikasi dari konstituen peptida.
Yang tadi misalnya sudah disampaikan oleh Prof. Abdul, kita lakukan digest dengan menggunakan trypsin atau proteolytic enzyme. Nah, dari sini peptida-peptida itu maka kita search di database sehingga kita bisa mengetahui peptida tersebut berasal dari protein apa. Nah, ini mengulang kembali juga sekilas bahwa pendekatan di dalam metabolomik, proteomik, dan lipidomik ini terdapat dua pendekatan secara garis besar. Yang pertama adalah pendekatan dengan menggunakan targeted. Di sini tadi merupakan analisis satu atau beberapa jenis senyawa, misalnya satu atau beberapa metabolit, atau beberapa lipid atau protein yang senyawa yang menjadi target itu sudah diketahui identitasnya. Maksudnya misalnya namanya apa, kemudian berat molekulnya berapa, rumus molekulnya seperti apa. Sedangkan untuk yang pendekatan untargeted, ini merupakan suatu studi yang komprehensif untuk profiling biasanya dari suatu sampel tanpa kita mentarget metabolit atau protein atau lipid tertentu. Nah, ada foto saya di sini ya. Nah, ini ilustrasi saja sekaligus intermezzo bahwa misalnya dengan pendekatan targeted, kita akan melakukan analisis metabolomik targeted dengan target adalah compound E. Kenapa saya kasih compound A? Karena saya anjar ya Bapak Ibu. Nah, ini sehingga yang perlu kita perhatikan adalah metode preparasi sampel kita harus selektif dan spesifik terhadap compound A ini, supaya kita bisa mengambil si compound E ini tanpa gangguan atau interference dari compound-compound yang lain untuk dianalisis. Karena meskipun kita sudah mentarget dengan sedemikian rupa, apabila metode kita tidak selektif dan tidak spesifik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seringkali terjadi. Karena ini merupakan ke keuntungan dan kekurangan. Jadi setiap pendekatan itu terdapat keuntungan dan kekurangan masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk penggunaannya nanti tergantung pada tujuan kita. Untuk yang pertama, coba kita di keuntungan dari targeted. Ada contohnya adalah dia bisa digunakan untuk kuantitatif analisis, kemudian low detection limit, kemudian data interpretasinya adalah simple. Lebih simple dibandingkan dengan untargeted. Sedangkan kekurangannya dia memerlukan specific sample preparation misalnya tadi, sehingga dengan menggunakan specific sample preparation ini adalah membuat menjadi costly karena misal kita harus membeli SPE atau juga dengan menggunakan SPME seperti itu, kemudian hanya beberapa metabolit yang dapat dideteksi dan tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya new unknown compound. Sedangkan untuk yang pendekatan untargeted, keuntungannya adalah dia adalah high throughput, kemudian tadi preparasi sampelnya tidak terlalu sulit dan bisa digunakan untuk analisis new unknown compound dan juga untuk mengidentifikasi potensial biomarker dari suatu sampel. Sedangkan kelemahannya tentunya dia adalah semi kuantitatif dan metabolisnya sangat kompleks sehingga diperlukan analisis statistik yang powerful dan interpretasi datanya itu menjadi lebih sulit, diperlukan skill yang lebih ya untuk mempelajari data dari untargeted ini. Oke, lanjut ke mass spectrometry. Meskipun tadi banyak di berbagai teknik bisa digunakan untuk analisis metabolomik, misal tadi ada NMR, di sini kita fokus pada mass spectrometry, yang mana mass spectrometry itu secara garis besar dibagi menjadi 3 komponen utama. Ada ion source, yaitu contohnya electron ionization, chemical ionization, electrospray, dan sebagainya, yang tujuannya adalah to generate ion. Kemudian yang kedua adalah mass analyzer, itu ada quadrupole, ion trap, time of flight, FT-ICR, Orbitrap, yang di sini adalah di Corpora ini menggunakan Orbitrap ya Mas Hendy ya. Nah ini tujuannya adalah to measure ion. Kemudian bagian ketiga adalah detektor untuk mendeteksi ion-ion.
Nah, ini adalah ilustrasi dari penggabungan tadi bahwa mass spektrometri ini bisa dikombinasikan dengan GC sehingga disebut GCMS, bisa juga dikombinasikan dengan LC sehingga kita mengenal ada LCMS, LCMS-MS, dan juga LCHRMS. Nah, ini gambaran saja tadi sudah disampaikan bahwa metabolomic strateginya itu apakah kita mau targeted atau untargeted, dan ketika targeted kita harus punya standar karena kita akan melakukan kuantifikasi. Sedangkan untuk untargeted kita bisa profiling dan bisa kita peroleh data yang komprehensif tersebut dari metabolit-metabolit untuk dilakukan analisis chemometrik. Nah, ini adalah proteomic workflow untuk proteomik. Secara garis besar, proteomik itu dibagi menjadi dua. Ada yang bottom up dan pendekatan top down. Perbedaannya di bottom up ini menggunakan digesti ya, sedangkan di top down tidak ada digesti. Nah, di bottom up sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang menggunakan gel base, misalnya kita kenal dengan SDS patch untuk electrophoresis. Kemudian ada yang gel free atau disebut juga in solution protein digestion. Nah, ini contoh, saya mencoba menampilkan contoh workflow dari non-targeted karena tren pada akhir-akhir ini, pada sekarang ini lebih banyak trennya itu meningkat ke arah pendekatan non-targeted, baik itu untuk metabolomik, proteomik, maupun lipidomik. Di sini simple, sebenarnya bisa dimulai dari sample collection and preparation, tapi tadi harus memperhatikan penanganan sampel ya, sampel handling tadi yang disampaikan oleh Prof. Abdul. Kemudian ada metabolite extraction, kemudian ada pengukuran dengan menggunakan LCHRMS, kemudian data processing untuk mengidentifikasi metabolit-metabolitnya, dan ada chemometric analysis. Nah, yang kedua ini adalah workflow untuk analisis protein. Ini juga masih untuk mode untargeted. Di sini kita peroleh sebenarnya sebelum protein mixture ini ada sampel dulu ya, sampel collection dan preparation. Kita lakukan ekstraksi sampel, ekstraksi protein sehingga kita peroleh protein mixture. Nah, dari sini kita lakukan digest, diperoleh peptida yang sudah terdigest. Kemudian ini kita lakukan pengukuran dengan LCHRMS, kita peroleh kromatogram peptidanya. Kita lakukan analisis dengan menggunakan database. Nah, ini tadi untuk enzim proteolitiknya bisa bermacam-macam, tetapi yang sering digunakan saat ini adalah tripsin. Dan bisa juga sebenarnya dikombinasi dengan enzim-enzim yang lain. Oke, lanjut yang ketiga adalah workflow untuk non-targeted lipidomics using LCHRMS. Masih sama, secara garis besar workflow-nya itu sama dari sample preparation. Di sini apakah sel ataukah tisu, kemudian lipid extraction. Nah, seperti yang kita ketahui untuk analisis lipid ekstraksinya itu ada berbagai macam metode, apakah itu Bleach and Dyer, apakah itu FOH, atau apakah itu MTBE, itu nanti tergantung kebutuhan kita dan kadang juga tergantung dari karakteristik sampel. Kemudian kita lakukan analisis dengan LCHRMS, kita lakukan identifikasi lipid, misal dengan lipid search, ini Corpora punya ini ya Mas Hendi ya, dengan menggunakan lipid search, kemudian kita lakukan data analisis dengan chemometrik. Nah, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi dari metabolomik, proteomik, dan lipidomik, sehingga tadi sudah dicontohkan oleh Prof. Abdul itu banyak diaplikasikan di food analysis. Sebenarnya untuk omics ini bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang ilmu, bidang riset. Sebagai contoh, ini ada di plant science, nutrition, toksikologi, food authentication, drug discovery, and clinical disease. Nah, ini saya ada contoh Bapak Ibu. Ketika saya mempunyai sampel, misalnya kita, ini kan favorit ya Bapak Ibu ya, bakso gitu di Jogja ini banyak. Di Indonesia juga banyak ini bakso dan sosis. Nah, apakah ini sampel kita ini halal? Dengan pendekatan apa kita bisa lakukan analisis sampel bakso dan sosis ini untuk mengetahui kehalalannya? Nah, tentunya ketiga pendekatan itu dapat kita gunakan. Bagaimana bisa? Karena untuk yang metabolomik pasti ada perubahan metabolit ketika dia ada komponen non halal, sehingga kita bisa mengidentifikasi
dari metabolit dari komponen non halal. Kemudian untuk yang proteomik, kita juga bisa mengidentifikasi adanya protein atau peptida marker dari komponen non halal. Kemudian dengan lipidomik, kita juga bisa mengidentifikasi lipid-lipid dari komponen non halal. Nah, ini ada satu ilustrasi lagi, misalnya aplikasinya di food authentication. Misal kita punya food products, ketika kita beri treatment seperti cooking process atau origin daerah yang berbeda, storage penyimpanan, adulteration, atau treatment misal kita daging kita iradiasi, pasti akan terjadi perubahan-perubahan baik itu metabolit ataukah lipid ataukah protein di dalam sampel food product tersebut. Dan kadang secara organoleptis pun kita bisa mengidentifikasinya karena setelah dilakukan treatment itu si sampel food products ini kadang bisa mengalami perubahan rasa, aroma, dan juga penampakan misalnya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin juga bisa kita analogikan ketika misalnya kita ya sebagai manusia, misal ketika tadi diberi tekanan stres, kemudian ketika kita diberi hadiah senang, ketika kita dipukul marah, ketika kita disenyumin sedikit melting. Nah, itu mungkin reaksi-reaksi tersebut itu karena menghasilkan metabolit-metabolit yang berbeda, sehingga bisa kita lakukan uji. Misalnya ketika saya tadi baru disenyumin terus saya melting, ya mungkin bisa diambil sampel dari darah atau plasma saya untuk dilakukan uji metabolomik. Nah, ini kita bisa, jadi dari sini kita bisa melakukan identifikasi apakah terjadi perubahan sebelum dan sesudah ada faktor atau treatment. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Abdul bahwa secara garis besar ada chemometric pattern recognition untuk kualifikasi atau untuk analisis kualitatif, sedangkan untuk multivariate calibration ini untuk analisis kuantitatif. Nah, ini contoh nanti akan agak sedikit lebih detail dari aplikasi dari LCH RMS Metabolomics and Proteomics yang telah kami lakukan untuk analisis halal. Di sini ada timnya, ada juga Bapak Hendy dan juga Bapak Abdul Rahman. Isunya di sini kita menggunakan metabolomik dan proteomik untuk menganalisis halal apakah daging ikan patin tersebut tercampur dengan daging babi atau tidak. Ini contoh parameter LCH RMS yang kita gunakan. Yang sebelah kiri itu ada UPLC parameternya, kita menggunakan reverse phase teknik. Kemudian ini adalah MS parameternya, kita menggunakan Orbitrap. Ini contoh dari hasil yang kita peroleh Bapak Ibu dari TIC atau total ion chromatogram dari daging ikan patin, kemudian ini dari daging babi. Nah, dari sini kita ekstraksi, kita identifikasi, maksudnya ekstraksi datanya, kita bisa mengidentifikasi metabolit-metabolit yang ada di sampel tersebut, lalu kita cari pembedaannya dengan chemometrik. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu, dengan menggunakan PCA dan PLSDA dapat diketahui dengan jelas bahwa sampel daging ikan patin, ini daging babi, dan ini daging ikan patin yang dicampur dengan daging, itu bisa memisah secara sempurna. Artinya apa? Artinya memang terjadi perbedaan metabolit. Ada perbedaan metabolit antar sampel-sampel tersebut, yaitu sampel daging babi itu muncul jauh dengan sampel daging ikan patin, sehingga dia memang terjadi ada perbedaan metabolit. Begitu juga dengan sampel daging ikan patin yang dicampur dengan daging babi, itu ada perbedaan-perbedaan skor plotnya, sehingga dari sini semakin tinggi level daging babinya itu juga akan semakin mendekat ke daging babi. Artinya mungkin ketika kita tambah dengan daging babi ada metabolit-metabolit tertentu yang dia mengalami kenaikan atau increase, kemudian ada metabolit-metabolit tertentu yang dia itu decrease, sehingga bisa kita amati dengan menggunakan PCA dan PLSDA ini. Nah, ini adalah satu keuntungan dari PLSDA, kita bisa mengidentifikasi potensial biomarker melalui analisis VIP value tadi ya, variable important for projection.
yang berperan untuk diskriminasi sampel antara daging ikan patin dan daging babi. Nah, yang kedua ini adalah parameter LC-HRMS yang kita gunakan untuk untargeted proteomik. Ini PLC parameternya, yang ini adalah HRMS parameternya. Next. Ini Bapak Ibu contohnya yang kita peroleh dengan menggunakan software Proteome Discoverer. Nah, ini software ini ada di Corpora ya Pak Hendi ya. Nah, ini kita bisa melakukan identifikasi protein-protein dari sampel yang kita peroleh tadi. Kita memperoleh beberapa protein yang berasal dari daging babi dan juga daging ikan patin, ini coveragenya. Lalu ini peptida-peptidanya kita bisa memperoleh urutannya seperti ini. Dan di sini kita bisa mendeteksi adanya peptida marker dari babi, yang mana itu berasal dari protein myoglobin dan beta hemoglobin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita sampai pada contoh aplikasi LC-HRMS untuk untargeted lipidomik. Di sini contohnya kita menggunakan sampel adalah berbagai jenis minyak ikan. Nah, ini contoh hasilnya dari TIC, dari yang atas ini adalah diperoleh dari ionisasi positif, yang bawah ini diperoleh dari ionisasi negatif. Dari sini kita identifikasi lipidnya dengan menggunakan lipid search. Waktu itu ini kita kolaborasi dengan Pak Hendi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini ada banyak sekali kelas-kelas lipid yang bisa kita identifikasi. Kemudian kalau kita lihat dari lipid ionnya, ini itu ada ribuan Bapak Ibu. Kita memperoleh 1.400 atau berapa itu untuk setiap satu sampel. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu, itu aja baru dari satu jenis metode ekstraksi. Kemudian baru kita lakukan analisis dengan menggunakan satu mode kromatografi. Bayangkan ketika kita mengkombinasikan beberapa metode ekstraksi, kemudian juga ditambah beberapa metode kromatografi seperti hilik, karena di sini kita menggunakan reverse phase, pasti akan lebih banyak lipid-lipid yang kita peroleh. Nah, ini adalah contoh juga tadi bahwa ini beberapa hasil penelitian kita yang tim kami sudah lakukan dengan menggunakan metabolomik, proteomik, dan lipidomik. Kebanyakan ini untuk autentikasi halal, tapi ada juga yang ini untuk autentikasi susu. Kemudian di sini juga ada yang dilakukan untuk sampel-sampel ekstrak yang dikaitkan dengan aktivitas biologisnya. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Intinya, LC-HRMS ini sangat berperan penting pada metabolomik, proteomik, dan lipidomik, sehingga tadi karena bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah dari berbagai bidang ilmu. Contohnya tadi ada yang dari food analysis, kemudian plant science, clinical disease, dan lain sebagainya, sehingga dia contributes enormously to the research and development in metabolomics, lipidomics, and proteomics. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. That's all from me. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Anjar Windarsi M Farm SCI Apoteker. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita buka lagi sesi diskusi presentasi yang kedua kepada dua penanya. Kami persilahkan. Ya, oke, sudah ada dua di depan ibu-ibu. Tadi sesi pertama oleh bapak-bapak. Monggo disebutkan nama dan institusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atun dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya kira sangat menarik tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Anjar tadi, dan juga saya juga sangat senang ini di Corpora Science sudah ada LC-HRMS gitu lah. Karena nampaknya yang di LPPT itu kan ada LC-MS tapi nggak ada library-nya gitu loh. Jadi kemarin kebetulan kita ada penelitian ngukur di situ udah habis banyak gitu. Kita nggak bisa mengidentifikasi apa-apa ya karena tidak ada library-nya itu gitu loh. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan di Corpora ini bisa teratasi masalah yang saya hadapi gitu ya.
Nah, pertanyaan saya untuk Bu Anjar, jadi sejauh mana sih keakuratan LC-HRMS ini untuk identifikasi senyawa metabolit sekunder? Nah, karena senyawa metabolit sekunder itu kan sangat beragam, ya. Jadi mungkin ada senyawa-senyawa yang baru yang tidak ada barangkali di library-nya itu, hanya kemiripannya gitu. Nah, terus ini juga berkaitan, ada beberapa peneliti meneliti sesuatu tumbuhan yang sama, ekstrak dari tumbuhan yang sama, tapi ketika diidentifikasi menggunakan LC-MS kok datanya beda-beda gitu. Sehingga kan loh yang benar yang mana gitu. Ya mudah-mudahan kalau library-nya sudah lengkap mungkin bisa ini ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab boleh, monggo Ibu Anjar. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah seberapa akurat tadi ya Bu untuk hasil-hasil metabolit dari LC-HRMS tadi. Nah, sejauh ini based on pengalaman kita ya Ibu, jadi LC-HRMS ini kan sangat sensitif. Nah, kita sampai bisa ke 5 angka di belakang koma untuk BM-nya, M per Z-nya. Kemudian yang kedua, dengan mass error-nya itu bisa, yaitu kita gunakan misalnya 5 ppm, 5 sampai minus 5 ppm, artinya kan itu sangat kecil untuk toleransi kesalahannya, sehingga itu bisa sangat lebih kita percaya lagi dari hasilnya. Kemudian selain itu, untuk identifikasinya kita kan menggunakan misalnya dari software tadi kan dengan menggunakan compound discoverer. Nah, di situ di-match-kan dengan library atau database yang mana ada MZ Cloud, kemudian ada James Spider. Nah, di situ kita bisa, karena kadang di MZ Cloud itu ada hasil-hasilnya yang dia 100% match atau berapa persen match. Nah, semakin tinggi tingkat matchingnya itu artinya semakin tinggi kepercayaan kita terhadap si senyawa itu benar, yang diidentifikasi adalah itu. Sehingga memang mungkin untuk LC-HRMS ini sudah cukup bagus Bu, sangat baik untuk hasil dipercaya dari hasilnya untuk identifikasi metabolit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anjar. Selanjutnya pertanyaan kedua, monggo. Cek tes, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arum, mahasiswa ilmu pangan di FTP UGM. Kebetulan saya sedang penelitian mengenai antosianin yang akan saya uji HRMS, kemudian sudah saya masukkan sebelumnya di LPPT, tapi saya ingin tanya mungkin untuk analisis kedepannya juga nanti bisa ke corpora science. Saya ingin bertanya, tadi yang pertama Ibu Anjar menjelaskan bahwa HRMS ini bisa melakukan analisis secara kuantitatif, namun harus dengan standar gitu nggih Bu nggih. Untuk kira-kira mungkin dari corpora science sendiri itu menyediakan standarnya. Saya kebetulan mau analisis antosianin seperti itu, apakah ada standarnya atau kami nanti menyediakan standar sendiri. Kemudian selanjutnya karena masih dalam bahasan antosianin, di corpora science sendiri itu menggunakan kolom kromatografi apa untuk si antosianin itu sendiri. Serta pertanyaan yang ketiga, ini bagaimana ya untuk memastikan deteksi dan identifikasi ini cukup akurat untuk antosianin itu sendiri. Mungkin itu 3 pertanyaan, bisa untuk Ibu Anjar ataupun untuk corpora science. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Ibu Anjar boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama terkait dengan untuk analisis kuantitatif ya. Ya, LC-HRMS itu bisa digunakan untuk analisis kuantitatif, tetapi memang butuh standar. Sebenarnya tidak hanya LC-HRMS ya Ibu ya. Semua jenis instrumen ketika kita akan melakukan analisis kuantitatif itu pasti membutuhkan standar. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan standar tadi apakah disediakan atau tidak ya. Untuk saat ini memang belum ya Pak Hendi ya. Jadi kalau misalnya mau analisis kuantitatif itu ya membawa standar sendiri, karena standar itu kan banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyediakan kan yang mana yang mau kita pilih gitu kan. Jadi kan susah kalau kita mau menyediakan semua seperti itu. Nanti itu akan dijelaskan lebih detail di presentasi Bapak Hendi. Kemudian yang ketiga tadi mohon maaf pertanyaannya terkait
Mohon izin untuk memastikan deteksi atau identifikasinya itu cukup akurat, itu memastikannya bagaimana? Oh, itu sebenarnya sama dengan persis mirip dengan pertanyaan Ibu yang tadi ya, bahwa untuk memastikan akurat atau tidaknya, kalau untuk yang untargeted tadi kan kita menggunakan sensitivitasnya kan tinggi tadi ya, bisa 5 angka di belakang koma untuk M/Z-nya, kemudian kesalahannya kecil bisa 5 ppm, kemudian tadi match-nya dengan library atau database itu kita bisa short dari yang 100% matching sampai yang ke lebih rendah. Nah itu kan tadi artinya semakin tinggi matchingnya itu kan semakin tinggi tingkat si akuratnya itu. Nah memang kalau misalnya Ibu mau melakukan targeted tadi, misal punya standar, nah dimatchingkan dengan standar itu kan pasti akan lebih yakin ya bahwa memang sampel saya ini mengandung si antosianin ini, itu kan karena punya standar itu. Oke, terima kasih. Begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih.